terkadang suka dituduh aliran sesat. Sering ini, gak aneh. Strict dan keras, apa bedanya? Sama kan? Strict and keras dan kasar. Bahkan orang tua sendiri. Saya mencoba untuk menjelaskan, tapi karena kedangkalan ilmu sering menjadi perdebatan yang berakhir tidak baik dengan orang tua. Teralami oleh setiap orang. Apakah ini berarti sebaiknya kita menjauhi orang tua karena takut akan fitnah? Bagaimana solusinya? Karena di satu sisi takut juga menjadi durhaka pada mereka. Kadang untuk menyelesaikan satu masalah, kita harus keluar dari zona masalah itu, kemudian menyelesaikan dari zona lain. Kalau kita tidak punya kemampuan menjelaskan ke orang tua, atau punya kemampuan tapi nggak akan mungkin digubris, ya, coba cari dengan cara lain. Bagaimana cara lain itu? Pertama, dakwahi mereka dengan kemuliaan akhlak. Tunjukkan kemuliaan akhlak di dalam rumah kita, di hadapan orang tua. Coba bangun umpul malam jam 2:30, tahajud, berdoa. Setelah itu beres-beres. Lihat ke dapur, kalau ada cuci piring, gelas kotor, cuci sebelum orang tua bangun. Ya. Kemudian memanaskan nasi, memanaskan makanan. Kemudian lihat ke WC, lihat ke mesin cuci. Ada pakaian kotor, cuci. Setelah itu ngepel, nyapu, beres-beres. Adzan subuh, sholat. Orang tua bangun, seluruhnya sudah beres. Kata orang tua, saya mau nyuci piring, udah beres tuh semua. Oh, kalau gitu saya mau nyuci baju, udah dijemur. Kalau begitu saya mau nak nasi, udah matang mah. Saya mau menghangatkan lauk-lauk, udah hangat. Ini kopi, silakan. Akan marah nggak orang tua? Enggak. Kalau dia pelajar, rajin belajar, raih prestasi yang bagus. Perhatikan orang tua. Begitu orang tua sedang masak, mah saya bantu ya. Apa yang bisa saya bantu? Ngupas bawang, ngiris bawang, ngarendos teh apa? Ngulek sambal atau apa? Apa ngiris-ngiris sayur? Apa yang saya bantu? Ada garam yang kurang, saya harus ke warung. Kalau di Indonesia, kalau di sini nggak ada warung ya. Tawarkan, bantu, itu akhlak yang baik. Ada adik-adik, ayo dibimbing pelajarannya, dimandikan, disiapkan pakaian untuk ke sekolah. Orang tua melihat, senang apa enggak? Senang. Hati kerasakan dulu dengan kemuliaan akhlak. Dia senang setiap bangun subuh, semua sudah beres. Sikap anaknya menjadi begitu ramah dan perhatian. Dia tanya, kamu kok berubah, kenapa? Saya kan ngaji, mah. Ini hasil pengajian saya. No, kalau ngajinya kayak gini bener. Dia ngomong ke tetangga, anak saya berubah loh. Asalnya pemalas jadi rajin. Asalnya cuek, ngebelatakin, nyampah gitu ya. Kamarnya kayak kapal habis dibom, sekarang setiap bangun semua sudah beres. Tetangganya nanya, kenapa tuh bu bisa begitu? Katanya ngaji itu hasil ngaji. Oh bagus, bawa tolong anak saya, kan gitu. Nanti orang tuanya, oh kamu bagus hasil ngajinya, bawa adik kamu, ajak kakak kamu. Coba kalau hasil ngaji kayak begitu, akankah orang tua mencurigai pengajian? Enggak. Akankah orang tua melarang dari pengajian? Enggak, saya yakin. Bahkan akan dipromosikan ke tetangganya, ke kawan. Dia katakan anak saya tuh berubah setelah ngaji tuh. Wah, kalau anak bandel, oh suruh ngaji kayak anak saya lebih bandel dari anak bapak. Karena saya juga dulu lebih bandel dari bapak. Umpamanya. Tanpa menyampaikan ayat, tanpa menyampaikan hadis, hatinya sudah luluh dengan kemuliaan akhlak. Ada penguasa Yamamah,
Yamamah itu di zaman Nabi SAW supplier sumber makanan ke Mekah. Nabi SAW waktu itu sudah hijrah ke Madinah. Penguasa Yamamah ini adalah yang paling benci kepada Nabi SAW, ingin membunuhnya. Mengincar-incar aja, cari-cari kesempatan. Suatu saat dia mau umroh ke Mekah. Umroh ala jahiliyah. Di tengah jalan bertemu pasukan kaum muslimin lalu ditangkap. Digiring ke Madinah, ditawan. Ditawan, diikat di Mesir. Ditengok oleh Nabi SAW. Oh, kalian tahu nggak siapa yang kalian tangkap? Ini penguasa Yamamah. Lalu didakwahi, diajak Islam, dibacakan ayat. Apa kata dia? Hai Muhammad, kalau kamu mau berbuat baik, ya, berbuat baiklah kepada orang yang akan bersyukur kepadamu. Karena Nabi ketika tahu ini Yaman, tak pulang, bawa makanan terbaik, kurma, lalu diberikan. Kalau kamu mau berbuat baik, berbuat baiklah kepada orang yang akan bersyukur kepadamu. Kalau kamu mau harta, minta tebusan, tapi lepaskan aku. Kalau kamu mau bunuh aku segera. Akhirnya tinggalkanlah Nabi selesai. Beberapa hari kemudian dihampiri lagi. Kata beliau, sebelum ditinggalkan, perlakukan secara baik. Sampai para sahabat memilih makanan terbaik untuk tawanan, sementara mereka memakan makanan kelas 2 yang sisa. Kedua kalinya didakwahi lagi, jawabannya sama. Sampai setelah 3 kali jawabannya sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atliquh, bebaskan dia. Setelah berhari-hari dibebaskan, keluar dia tanpa disakiti, tanpa diperlakukan secara biadab, diperlakukan secara istimewa, dijaga. Keluar dia dari masjid. Apa yang terjadi? Semakin jauh dia melangkah dari masjid, semakin merasa ada sesuatu yang hilang dalam jiwanya. Selama dia ditawan di masjid, dia melihat dan mendengar bacaan Quran Nabi SAW. Begitu menyentuh. Melihat persaudaraan dan kekompakan para sahabat yang begitu solid, saling perhatikan, saling menasihati, saling menyayangi. Semuanya itu menimbulkan kesan yang mendalam dalam diri. Semakin jauh melangkah dari masjid, semakin merasa ada yang hilang. Begitu sampai di ujung kota Madinah, dia melihat air, menghampiri, lalu berwudu, lalu kembali ke masjid, lalu bersyahadat. Bayangkan, diberi ayat, diberi hadis nggak mempan, disodori kemuliaan akhlak, dia luluh. Betapa banyaknya manusia yang hatinya kasar dan keras, menolak ajakan dakwah, bacaan Quran dan sunnah, tapi hatinya luluh oleh mulianya akhlak Nabi dan para sahabat. Dengan cara itu mereka masuk Islam. Oleh karena itu dakwah tidak terbatas hanya ke pemberian penjelasan ilmu. Enggak, disampaikan ayat dan hadis. Enggak mempan, jangan ngoyo, jangan ngeyel, jangan ngotot. Mau nyebut ngotot dan ngeyel jadi ngoyo. Coba dengan akhlak yang mulia, ya. Insya Allah hati siapapun akan luluh. Jadi kalau umpamanya ada benturan dengan orang tua, dengan tetangga, karena masalah ini, jangan ngotot membela diri berargumentasi. Semakin berargumentasi, semakin parah itu perpecahan. Maka hentikan, lalu sodorkan kemuliaan akhlak. Mereka akan bersimpati. Sebejat apapun orang tetap akan simpati dengan akhlak mulia yang ditunjukkan oleh kita, ya. Wallahu a'lam bishawab.